sekarang saya udah berada di lokasi sekretariat Karang Taruna Kelurahan Kamal ya. Tepatnya di Jalan Kebon 200, Jalan Kampung Belakang, Kelurahan Kamal, Kecamatan Kalideres. Pemirsa, atas rekomendasi dari para pemirsa, terutama dari penggemar atau penonton ya, saya sekarang sudah berada di lokasi, yaitu sekretariat Karang Taruna Kelurahan Kamal. Pemirsa, di sini banyak sekali mendapat laporan-laporan dari penunggu atau penghuni di sini yang berjaga bahwasanya di sini sering terjadi gangguan ketika dia jaga. Terutama yaitu makhluk astral. Gangguan dari makhluk astral itu berupa yaitu seorang wanita ya. Ini kita tepat berada di depan kantor sekretariat Karang Taruna Kelurahan Kamal. Pemirsa bisa lihat, ini gedungnya kantornya. Nah, karena di dalam gedung kita tidak boleh melakukan vlog, kita akan mengeksplor tempat ini dari depan dan sampai belakang, kecuali di dalam gedung. Takut ada dokumen yang penting yang harus dijaga. Sekeliling saya sekarang di sini di depan jalanan, dan di dekat saya ini pohon ya. Ini pohon. Nah, ini juga pohon, dan makhluk apa aja yang ada di sini kita tidak tahu. Nah, sekarang marilah kita menuju ke samping. Terus ikutin saya terus. Kita akan menuju samping ya. Kita lewat dari samping sini karena di belakang juga ada tempat. Pemirsa, mari ikutin terus. Res. Pemirsa, samping kantor sekali ada pohon belimbing. Biasanya pohon-pohon yang begini nih banyak yang namanya ditempatin makhluk astral. Dan kita juga di sini udah ngeplok, ini udah waktunya jam mereka keluar atau aktif. Pemirsa, ikutin terus penelusuran saya. Biasanya pemirsa di gorong-gorong begini, tempat-tempat begini sering kali yang namanya tempat mereka berkumpul atau berdiam diri. Kita bisa lihat diapit oleh rumah. Ini rumah penduduk ya. Dan di belakang saya juga ada pohon. Ini kita masih ada di bagian samping kantor ya. Kantor sekretariat Karang Taruna Kelurahan Kamal. Dan nanti pasti akan ada keseruan-keseruan yang akan terjadi. Karena kita nggak hanya nge-explore, tapi kita akan membuktikan dengan mediumisasi. Pemirsa, terus ikutin terus petualangan kami. Nah, sekarang pemirsa, saya udah ada di belakang. Nah, kita akan mengeksplor tempat-tempat yang disebut, yang disinyalir, yang katanya penjaga di sini itu mau tersebut berada. Di sini adalah halaman belakang ya, yang ditumbuhi pohonan-pohonan besar. Yang disinyalir bahwasanya pohonan besar ini biasanya sering sekali didiami atau dihuni makhluk-makhluk astral seperti kuntilanak atau genderuwo ya. Alhamdulillahnya kita sudah mendapat izin dari pihak terkait ya, seperti Ketua Karang Taruna, dan kita juga telah dibantu oleh Ketua Karang Taruna dari Kelurahan Tegalalur, itu atas rekomendasi mereka atau beliau untuk mengeplok di sini. Kita lihat pemirsa, sekarang saya ada di bawah toren yang disinyalir. Ini sering sekali, biasanya tempat-tempat begini itu biasanya ada yang nempatin. Ya paling sering pocong atau kuntilanak. Tapi saya sudah merasakan di sini auranya ya. Karena memang suasananya juga cukup hening. Memang ini adanya di belakang ya. Di belakang tembok itu kuburan warga. Pemirsa, keseruan apa yang akan kita dapati? Jangan kemana-mana, terus pantengin terus channel kami Awan Hitam Official. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Pemirsa, sekarang saya udah berada di tempat ya, di belakang ya, di belakang kantor sekretariat Karang Taruna Kelurahan Kamal. Kita akan mengeksplor ke belakang karena di sini memang tempatnya sangat berbahaya ya apabila kita kurang hati-hati. Mari pemirsa, kita ikutin terus saya.
Pemirsa, di sini ada bekas taman ya. Di sini bekas taman dan di sini bekas kolam. Di sini ada tempat air terjun. Ini pemirsa, sekarang saya udah di bawah pohon ya. Apa aja yang akan kita dapatkan dari sini dan makhluk apa aja yang akan berdiam di sini. Pemirsa, saya tidak mengganggu. Di sini hanya ingin mencari informasi. Di belakang saya kuburan nih pemirsa ya. Nah, ini pohon-pohon keramat atau pohon-pohon yang tumbuh di sini yang disinyalir keberadaan makhluk astral berdiam di tempat sini, seperti air terjunan ini ya, taman ya. Sangat berasa sekali. Iya. Kita akan ke situ. Kita lihat pohon-pohon, mungkin ada hal yang kita dapatkan ya. Nah, pemirsa, lumayan ya. Ini udah berasa banget. Ya, jangan kemana-mana, ikuti terus saya, channel kami Awan Hitam Official. Saya akan mencoba bertanya dengan ahli spiritual kita, itu Saudara Imam ya. Ya, untuk keberadaan Saudara Imam, saya minta tolong hadir. Assalamualaikum. Gimana kabarnya Saudara Imam? Keadaannya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Ini kan kita udah berada di Sekretariat Karang Taruna ya, Kelurahan Kamal nih. Nah, tadi saya udah mengeksplor ke belakang, ke depan, dari depan ke belakang ini. Ya lumayan tempatnya ini di belakang ini yang saya anggap cukup lumayan energinya. Menurut Saudara Imam bagaimana ini? Ya di sini kebanyakan itu perempuan. Perempuan. Di kuntilanak itu standby itu di pohon pisang. Pohon pisang ini Pohon ya. pisang ini ya kan standby di pohon pisang sini. Jadi begini juga, tadi kan saya udah berkomunikasi nih dengan penjaga Sekretariat Karang Taruna Kelurahan Kamal ini. Dia juga jaga di sini memang sendiri. Nah, saya bertanya, Bapak sering nggak diganggu sama makhluk-makhluk yang di situ? Ternyata pernah juga. Dan yang mengganggu itu perempuan. Kira-kira itu yang sering mengganggu dari mana ya? Apa Anda tahu Itu dari makhluk itu? pohon pisang. Jadi benar emang keberadaannya Ya, dari pohon pisang. Nah, di sini kan kita akan melakukan mediumisasi nih. Kira-kira tempatnya di sini apa? Di sini. Nah, kita udah siapin nih pemirsa ya tempat buat mediumisasi. Nanti akan kita panggil mediator kita, Saudara Awi. Tapi nanti saya masih ingin penasaran ini. Menurut penglihatan Anda ini yang di belakang ini gimana? Sini ada sosok hitam. Hitam. Ada tinggi hitam di sini. Di pohon. Sebelumnya kan tadi kita udah izin. Iya. Apakah dia merasa terganggu apa enggak? Enggak. Karena kan begini, kita di sini ya namanya enggak manusia, enggak alam goib. Maksudnya penghuni kita harus izin agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Apa kita langsung melakukan mediumisasi, apa kita eksplor? Kita langsung saja. Langsung mediumisasi. Langsung mediumisasi saja. Nah, pemirsa, itulah yang tadi saya dapatkan informasi dari Saudara Imam. Untuk selanjutnya kita akan melakukan mediumisasi ya. Mediumisasi akan kita lakukan pada mediator kita, yaitu Saudara Alwi. Ya, ini Saudara Alwi. Aduh. Pemirsa, karena di sini juga tempatnya ya di belakang. Jadi Saudara Alwi, bagaimana? Alhamdulillah kabarnya? Alhamdulillah Sehat. sehat selalu. Apakah Anda siap untuk menjadi mediator? Ya, saya siap aja sih. Ya, alhamdulillah pemirsa, Saudara Alwi sudah siap untuk di mediator atau di mediumisasi. Nah, keseruan apa yang akan kita dapatkan? Bagaimana Saudara Imam? Ya. Ini akan yang mau dimasukin makhluk dari sebelah mana ini? Yang pisang, Mbak. Iya. Yang pisang. Jadi yang makhluk yang mengganggu, Iya. kita coba akan ungkap, Iya. gitu. Sebenarnya kenapa dia mengganggu gitu nanti ya kita akan tanyakan. Bagaimana Saudara Alwi? Sudah siap? Ya, siap sih. Siap. Siap. Menurut ente ini lokasinya gimana nih? Serem juga ya. Serem ya. Tapi udah ada rasa-rasa getaran nggak? Kalau saya sih alhamdulillah. Ada, tapi ya takut ke rumah aja gitu. Karena di sini udah Saudara Imam, jangan khawatir nanti terpegang di bersihin ya. Bagaimana Saudara Alwi, kalau udah siap bilang siap, nanti kita akan langsung melakukan mediumisasi. Siap? Siap. Ya udah. Saudara Imam bagaimana? Ya udah. Bisa langsung kita laksanakan. Pemirsa,
kita langsung aja ya minimalisasi makhluk tersebut yang sering mengganggu petugas atau penunggu di sini ya. Ya udah saudara Imam langsung lakukan saja minimalisasi. Tolong satu kru di belakang ya. Jangan biasa, jangan dilawan ya. Kalau udah Inilah proses mediumisasi yang akan dilakukan saudara Imam. Astagfirullahaladzim. Inilah makhluk yang udah ini udah makhluk masuk ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apakah Anda Muslim? Iya, saya Muslim. Apa boleh tahu nama Anda siapa? Anda punya nama? Tidak. Anda bertempat di mana? Di mana? Di belakang. Apakah Anda sering mengganggu petugas yang di sini, yang jaga di sini? Kamu nggak mengganggu apa mengganggu? Enggak. Lalu siapa yang sering mengganggu? Yang mengganggu? Apakah Anda? Bukan. Lalu siapa yang mengganggu? Sini. Penunggu sini. Penunggu sini. Apakah di sini banyak makhluk? Anda tahu dulunya lokasi ini seperti apa? Enggak. Tahu. Lokasi ini seperti dulunya apa ini? Zaman kerajaan. Hah? Zaman kerajaan. Zaman kerajaan. Mungkin di makhluk di alam Anda ini kerajaan ya. Apakah Anda makhluk yang berasal dari makam atau pohon gede? Karena Anda menunjuknya ke belakang ke situ. Saya suka nangkring. Berarti oh iya. Berarti Nangkring. Anda penghuni pohon besar itu. Di situ ada siapa aja? Kenapa Anda menengok ke belakang? Anda takut? Banyak anak. Jadi Anda bukan sendiri. Banyak. Kan. Saya gendong anak. Gendong anak. Mungkin ini sosok kuntilanak kali saudara Imam ya. Kenapa Anda selalu menengok ke belakang? Anak suka mandi. Suka mandi. Berarti yang sering mandi di kamar mandi itu yang sering mengganggu ya? Itu dari Anda? Dari anak Anda? Yang di pohon sini ada nggak? Saya nggak ada. Nggak ada. Berarti Anda sejatinya berpindah-pindah ya, nggak di satu tempat ya berarti mungkin. Kadang di situ, kadang di sana. Enggak. Anak. Anak. Iya. Berarti anak Anda yang sering mengganggu. Iya, anak saya. Anak saya, anak kamu. Iya. Memang berapa punya anak? Anak kecil. Enggak, anak kamu tuh, anak Anda itu ada berapa di sini? Kalau menurut saya di sini kan banyak penghuninya nih dari sebangsa Anda. 4 anak. Anak-anak 4. Sebenarnya Anda makhluk yang di sini apa pendatang sih? Anda makhluk penunggu sini apa Anda pendatang di sini? Kenapa sih Anda nengok ke belakang? Orang aneh. Siapa? Orang nggak jelas tuh. Saya sedang berbicara dengan Anda. Jangan mengalihkan pembicaraan saya. Saya butuh informasi di sini. Kenapa Anda sering mengganggu atau teman-teman Anda yang sering mengganggu petugas di sini yang ganggu, yang jaga? Kenapa Anda sering mengganggu?
Saya biasa mengganggu dan juga aja. Itu hak saya. Tapi kan udah bukan alam Anda untuk mengganggu manusia, itu udah beda kodrat. Kenapa Anda ikut terus mengganggu? Itu hak saya. Nah, hak saya juga untuk meluruskan, Anda jangan sampai mengganggu di sini. Kenapa Anda ini ikut campur dengan saya? Karena saya tidak suka makhluk-makhluk seperti Anda mengganggu orang yang berniat baik untuk menjaga di sini. Itu tidak boleh. Alam Anda ya alam Anda, alam saya ya alam saya. Kenapa Anda usil? Apakah Anda disuruh atau emang itu kemauan dari Anda sendiri untuk mengganggu petugas di sini? Itu alam saya. Alam saya. Ya, tapi kan bagi penunggu di sini kan, itu kan di sini kan dia jaga di sini, tempat yang di sini. Kadang Ya. saya bisa nyata dan juga kadang saya juga tidak bisa nyata. Jadi memang udah Itu terserah saya. jadi memang tabiat Anda mengganggu manusia gitu. Itu terserah saya. Terus ada makhluk apa aja di sini? Kenapa Anda masukin saya ke badan si dia ini? Kenapa? Kan cari tahu kenapa sering mengganggu. Jadi di sini Itu kita hak ini saya tuta. jadi saya di sini ingin bertanya, ingin berkomunikasi tentang makhluk-makhluk yang ada di sini. Dan makhluk apa saja yang sering mengganggu di sini. Begitu. Banyak. Iya. Orang luar pada kesini semua. Maksudnya makhluk dari luar. Iya. Itu kan belakang makam. Iya. Apakah di sini ada penguasanya? Dulu. Dulu. Sekarang pada pergi. Ada pergi. Iya. Bukankah makhluk-makhluk seperti bangsa Anda suka tempat-tempat seperti ini, lembab, pohon-pohon besar, apalagi sampingnya itu kuburan? Bukannya makhluk seperti Anda ini senang dengan tempat-tempat seperti ini? Saya tahu karena makhluk seperti Anda itu sering mengecoh pikiran atau manipulasi. Saya paham karakter Anda memang seperti itu. Saya di sini cuma mencari informasi dan ingin berkomunikasi. Kenapa di sini tempat ini sering bahasanya ada gangguan dari bangsa seperti Anda? Begitu. Apakah kesalahan dari penunggu sini? Karena menurut saya yang menunggu di sini itu baik. Bahasanya orang yang menjaga di sini tuh baik, nggak usah diganggu atau ditakut-takutin. Kalau bisa seperti itu masing-masing saja. Bisa Anda seperti itu? Bisa. Bisa. Saya pegang omongan Anda. Terus saya ingin bertanya, Anda kenal di makhluk itu ada yang gede tinggi, hitam? Anda tahu? Hitam. Tahu. Kalau boleh tahu, Itu makhluk halus. ya saya paham itu makhluk halus. Sebangsa saya. Itu Sebangsa saya. penguasa sini bukan? Bukan. Apakah Anda berani memanggil dia untuk masuk ke badan keraga bocah anak ini? Bisa. Coba, saya ingin tahu, Anda buktikan. Tolong Mas, keluarkan saya dulu Mas ya. Ya pemirsa, inilah mediumisasi, mencoba akan melakukan mediumisasi yang kedua dari penunggu makhluk tinggi hitam besar yang ada di belakang saya nih, yang di pohon tersebut. Ya, inilah interaksi yang terjadi ya. Ya, ini interaksi yang terjadi dari gangguan makhluk tersebut. Ya pemirsa, inilah yang terjadi ya ketika penelusurian. Ini akan mencoba melakukan mediasi yang kedua. Nah, ini udah mulai. Tenangkan diri Anda. Ya pemirsa, ini udah masuk makhluk kedua ya. Ini Ada apa di sini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah Anda ya makhluk yang
tinggi besar yang ada di pohon itu? Iya. Kalau boleh tahu, Anda siapa namanya? Saya anak buahnya Ki Raden Kian Santang. Oh, jadi Anda anak buahnya Raden Kian Santang. Nah, saya ingin bertanya, boleh saya bertanya di sini atau komunikasi? Boleh. Tanya apaan di sini? Anda tahu makhluk yang sering mengganggu di sini yang katanya perempuan? Tahu? Iya, saya tahu. Itu kenapa mengganggu dan emang Anda suruh atau bagaimana kemauan dia sendiri? Apa Anda suruh? Itu Iya, saya berkata kepada dia pas mendekati di sini menduduki. kenapa Anda seperti itu? Kan nggak boleh. Kesian yang jaga. Yang jaga pos ini kesian. Wajar, Memang kenapa? wajar. Kenapa wajar? Dia adalah sepeninggalanku. Kalau boleh tahu, ini saya mau bertanya lagi. Banyak makhluk seperti Anda di sini. Banyak. Iya. Salah satunya Anda. Iya. Apakah Anda penguasa di sini? Saya penguasa di sini. Tadi makhluk yang pertama masuk ke badan ini Anda tahu? Iya, itu adalah Warsi. Jadi namanya Warsi. Warsi. Dia yang sering mengganggu di sini. Iya. Apakah Anda sering mengganggu di sini? Saya. Kenapa Anda mengaku anak buahnya Raden Kian Santang tapi mengganggu manusia yang di sini? Kenapa Anda melakukan itu? Apakah Anda tidak malu dengan tuan Anda, Raden Kian Santang? Hah? Ini adalah zaman kerajaan. Astagfirullahaladzim. Waktu zaman dahulu kala. Jadi di sini kerajaan zaman dahulunya. Menghilang. Jadi menghilang. Ya. Saya mau bertanya lagi, apakah Anda dari benda pusaka apa dari benar-benar penunggu di sini? Ada benda pusaka. Ada. Ada. Tapi saya tidak inginkan itu karena bagi saya benda pusaka biarinlah pada tempatnya. Yang saya penasaran kepada Anda ini, kenapa kok bisa mengganggu manusia yang jaga di sini atau orang yang jaga di sini? Kan seharusnya Anda itu sebagai anak buahnya Raden Kian Santang, kalau memangnya itu pun benar dari mulut Anda, harusnya Anda paham. Cobalah. Wah. Kenapa Anda begitu? Hah? Udah Mas, keluarkan saya. Kenapa Anda minta dikeluarkan? Saya udah nggak betah di sini, di badan dia ini, di badan ini dia. Saya udah nggak betah. Keluarkan saya. Kenapa bisa? Kita keluar bisa. Dah, air. Minum. Ya, bisa. Dah. Terus. Dah. Tutup dulu, tutup. Bantu tutup. Ini angkat ini. Tutup. Tolong ini angkat ini. Kalau gue puyeng. Dulu. Tahan. Ya, sip. Kalau gue puyeng. Bapak kejeblos. Langsung. Ini lanjut kamera. Awas kejeblos. Kamera lanjut. Ntar dulu ya. Mak. Break dulu bentar. Terus. Nah, itu dia. Nah. Kalau udah oke. Op. Tolong Mak. Ya. Lighting, jangan itu semua ini lighting. Ya, lighting. Udah biarin itu. Ketengahin ah. Nah. Maaf. Maaf, antar. Jangan. Ya, bagaimana saudara Imam itu tadi
dengan mediator kita yang tadi pertama Anda masuki makhluk yang perempuan yang sering mengganggu ya. Iya. Yang tadi dia mengaku ada anaknya, apa benar ya? Iya benar. Ada anaknya 4 ya, dia bilang 4 ya. Iya. Apakah itu benar 4? Itu kok lebih banyak sih sebenarnya. Sebenarnya banyak. Sebenarnya banyak. Ya, mungkin dia lebih tua mungkin di situ Iya. ya. Nah, makhluk yang tadi perempuan itu pemirsa, dia lebih tua dan dia mengaku anaknya ada 4, bukan begitu tadi? Iya. Sebenarnya banyak ya. Banyak sebenarnya banyak. Sebenarnya pemirsa banyak, saya juga udah merasakan sebenarnya ini. Tadi juga pas syuting kalau emang di belakang saya kekat tadi ada yang nongol. Nah, yang keduanya lagi ini kan makhluk dari belakang itu, Iya. yang makhluk dari hitam itu. Apakah benar itu dia ini anak buahnya Raden Kian Santang? Enggak. Saya rasa juga emang seperti itu. Karena memang makhluk seperti itu manipulasi ya Iya. pikiran kita ya. Nah, ini juga sebenarnya masih banyak, saya juga masih penasaran. Cuman emang ini juga udah sangat, saya takut keberadaan kita ini sangat mengganggu mereka. Iya. Ditimpukan kan. Nah, mungkin dengan ini kita sudahin saja kali ya. Iya. Ya, terima kasih Saudara Imam ya untuk kelanjutannya. Pemirsa, jangan kemana-mana ya. Jangan kemana-mana, terus pantengin awan kita, Awan Hitam Official. Jangan lupa like and comment dan subscribe ya. Ntar, kan? Matiin lagi, itu tuh. Ntar ya, kita lagi ntar setting lagi penutupan. Udah dapat ntar di mari terakhir aja. Ya ini kan ini gua di sini nih ya. Ntar lu contoh-contohnya, serta nih. Ini biar jadi satu video. Iya, maksud gua ini ke sini nih, gua mau setting sini dulu ya. Ya lu dari sini. Nah, ntar lu sorot situ ya. Lu dari sini tuh. Abang mau ngambil lari ke mari. Sini dulu gua, ntar ke situ jalan. Ya. Ya. 1, 2, 3. Ya pemirsa, tadi itu keseruan dari mediator kita, proses mediumisasi. Nah, sekarang saya ini ada di belakang tower dan sebelah saya ini kamar mandi yang ditujukan dari makhluk perempuan tersebut yang mengaku dia sering, atau anak-anaknya yang sering mengganggu. Inilah kamar mandinya, penampakannya. Nah, ini kamar mandinya. Memang kamar mandi ini adanya di belakang. Itulah keseruan kita tadi pemirsa. Jangan kemana-mana, pasti akan ada video-video yang menarik yang akan kita sajikan kepada Anda. Karena saya di sini mencari informasi, bukan berarti kita untuk mengganggu, karena saya juga sudah mendapat izin dari pihak setempat. Dan saya mohon pada pemirsa, apapun bentuknya omongan dari makhluk tersebut jangan terlalu dianggap, karena memang makhluk astral seperti jin itu begitulah sifat dan wataknya, untuk mengecoh pikiran kita. Jangan percaya